Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel diskusi bareng Eka Anas yang terbaru. Kita sekarang lagi ada di daerah Patal Senayan di sebuah penginapan, dan yang lagi nginep di sini adalah band yang udah stay dari ini hari kita syuting hari Sabtu ya. Sabtu. Ini udah stay dari Selasa. Karena lagi banyaknya panggungnya. Dari Bandung ke ibu kota ini mampir untuk ngejalanin tiga panggung langsung, dan mereka langsung nge-booking 4 hari berarti lo ya. Ada Dongker di sini. Gua Brad. Ya, Brad. Arno, Bilal, Zikri. Zikri, punten Zikri. Dengan Delpi. Ya. Mas, suara saya habis. 3 hari di panggung, ya 3 kali digeber pasti habis. Saya gara-gara batuk ini kadang. Habis ini mesti teh, lemon, jeruk nipis sama lain. Teh, jeruk nipis, madu, dan jahe. Langsung kayak cepet apa tuh. Suara Bilal Indrajaya bisa. Aduh mulus. Amin. Nih, terima kasih sebelumnya guys ya udah meluangkan waktunya di sini. Sekalian mau melakukan panggung yang terakhir ya. Hari ini di mana? Tangerang. Di Tangerang. Betul. Kota. Acara ini katanya apa? Acara Supporteran. bola. Yoi. Namanya Ultras Garuda. Sebelum-sebelumnya Iya, ini. Benar. Ultra Garuda. Iya. Sebelum-sebelumnya di Lucy kemarin ya. Lucy ini Sky. Lucy di LBH ya. LBH Jakarta. Iya. Sama karena kebetulan kami panjang, jadi kami nyempetin latihan sama Jason Ranti. Latihan sama Jason Ranti. Nah, itu gimana? Itu proyek terbaru kayaknya. Ya, kebetulan diajak di satu festival untuk berkolaborasi secara aksi panggung live di Bandung. Ya, dipilih sama JJ. Terus kebetulan kita konsepnya saling mengcover dan ada lagu baru gitu. Jadi kayak dan sekalian sowan nih ke rumahnya terus-terusan. Setiap minggu ini udah 3 minggu berturut-turut, tiap hari Kamis kita ke rumah dia tuh. Oh, ini udah minggu ketiga juga ke Jakarta. Tidak seminggu sekali bisa nyanyi. Jakarta emang. Minggu depan juga lagi, Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadwal pamer susu, padat merayap susu-susulan. Pamer susu. Itu jadi bakal ada single baru tuh sama JJ nanti. Insya Allah tahun depan. Iya. Udah lebih enak ngobrolnya ya. Sama dia. Karena kalau dulu kok ketemu hampir dipastikan setengah sadar dong. Sepenggal sadar, makanya dia Sepenggal sadar. Makanya dia pilih sepenggal sadar, Pi. Oh iya? Oh, di Bandung tuh lo joinan ini, maksudnya, bukan join apa ya? Kayak Kinder Bloomer kemarin, saling meng-cover apa gimana? Iya, mirip. Iya nanti. Oh gitu. Cuman bedanya ntar ada rilisan bersama, lagu baru. Iya. Apa jadi namanya? Split, bukan split sih. Kayaknya mungkin antara masuk di album dia atau album kita di mana? Ya mungkin gitu. Bisa jadi. Yang berkan bikin lagu, Nah, lagu itu cuma satu. Yang lagu barunya tapi garapnya bareng-bareng. bareng-bareng. Oh gitu. Selain JJ lo sama Kinder Bloomer juga kemarin di Krapela ya? Tapi itu mah lebih interpretasi, reinterpretasi. Kalau dia juga bikin lagu bareng kami. Tapi udah masuk album kemarin. Di Triwisnecis. Ya. Ada satu lagu judulnya tuh Rima Ini Mekar dengan Ahmad Biru. Oke, iya. Yang bikin lagunya Kinder. Makanya nama acara juga itu ya, Rima Ini Mekar di Krapela. di Krapela. Mantul. Ini lo terbentuk 2019, Betul. ya kan? Dalam rentang waktu 5 tahun, sekarang udah masuk salah satu jajaran papan atas band-band masih bilang independen lah ya kan? Amin. Alhamdulillah. Yang beraksi gitu. Menurut lo ini terlalu cepat apa emang udah yang lo tuju prosesnya? Kayaknya kalau Dongker itu sebenarnya udah ada dari 2018 lah. 18 ya? Bahkan 2017 juga udah ada formatnya sama Jikri gitu. Tapi namanya bukan Dongker, namanya Ye dulu ada. Belum ada namanya sih. Cover. Setiap seminggu sekali ganti nama kayaknya. Iya. Karena band Gimana kampus. posternya aja tuh, utuhnya. Ya udah band kampus juga buat seru-seruan gitu. Kebetulan juga di momen pandemi udah nggak terlalu semangat juga ya ngeband. Iya. Kira nggak ada ya lahan dan bahannya gitu kan. Waktu pandemi semua orang sibuk masing-masing gitu. Apalagi waktu itu kita lagi sidang akhir ya. Terus mencar-mencar di Blitar, di Bogor. Bogor, Oh, di itu juga Bandung. online ya semuanya kan? Online.
Terus Misah-misah. ya disatukan lagi di momen manggung bareng di Jakarta gara-gara emang DLP juga aktif di apa ya scene musik kalau dia makan Ya. dari dulu. Jadi ditawarin main dong ya ayo. Dari situ kayak kalau ngomongin prosesnya kan mungkin udah waktunya ya karena kita rilis EP 2020 kan 2019 dulu. yang terakhir. Saya 2020. Jadi kayak ya kayak udah mau ngapain lagi waktu itu udah bingung juga ada EP. Ngapain lagi? Akhirnya bikin dari manggung itu bikin single. Manggung di Jakarta pertama kali kan after pandemi. Iya. Pertama kali Doker dibayar panggung itu. Iya. Apa Jakarta acara apa Strength sama acaranya kalau nggak salah. Ya, Jakarta Night Strength. Next Strength. Next time. Di Jakarta Timur ya? Banyak itu sama Afat waktu itu. Maaf, Sama Prejudice, sama Prejudice, Blitz. benar. Banyak kan band hardcore sih. band. Di Jakarta Timur. Iya. Kayak di aula kelurahan gitu, Mas. Oh iya. Nah, tapi anak-anaknya sempat udah berandal sih. Di ini apa di Palem. Yang acara dia udah dapat sponsor gede waktu itu. Oh yang bikinnya. Heeh. Anak-anak bikin musik ya masalah ya. Bukan, namanya Sound of Strength. Oh, Nama oke acara oke. itu Jakarta Night Strength nama Iya acaranya. benar. Oke oke. Hmm. Tapi itu sebenarnya yang gue cek dari beberapa konten pun, lu ada niatan untuk kalau misalnya dirilis album nih nggak ngedongkrak juga, udah mending kita Bubar. bubar dulu deh gitu. Bukan Ya. album bahkan single waktu itu. Single yang Single. bertaruh itu. Taruh. Itu justru yang jadi penentunya. Iya, Iya, saya udah capek semacam. Mas. Waktu itu. Sampai kenapa? Ya banyak kegiatan kan aku waktu itu lagi baru lulus terus bolak-balik Bandung gitar kan. Iya. Terus udah ngurusin bisnis orang tua gitu. Hmm. Jadi kalau ngurusin hal lain yang malah merepotkan, Sia-sia. yang sia-sia atau gimana? merepotkan. Ya. Ya, Mending nggak cukup lah, usah. Mending nggak usah. Iya sih. Bila juga baru nikah lagi ya. Iya. Ya. Waktu itu. Waktu itu belum deh. Belum, belum. Bang. Baru mau lah ya. OTW Kita kan tahun persiapan. lalu. Tuh, Baru nikah. Udah. TW. Si Amaro juga ngantor waktu itu. Iya. Jadi memang Betul. banyak prioritas yang memberatkan gitu. justru. Bener. Udah ngomongin masa depan gitu aku mana Ngomongin dia masa depan yang tidak bisa terekam. Ya. Jadi Aduh, gitu. ngeband nih kemarin awal-awalnya memang kalau yang gue dengerin gue cek sebenarnya untuk pelepasan aja ekspresi hura-hura, fun gitu ya. Ya. Terus melajunya jadi kayak begini kaget nggak lo? Kagetnya tuh pas rilis Enggak, awal. kalau waktu single keluar Terutama setelah itu ya udah bertahap gitu ya. tuh kayak nggak tahu kan skalanya sebesar apa gitu kita nggak bisa apa Ya, terukur. menerka nggak ya mengukur. Tapi yang kaget tuh waktu DLP viral sih kalau saya. Ini segini ya gitu ya. Itu. Cuma maksud gue Iya. bertaruh pada api itu nggak gimana ya? Itu kan obviously yang katapult lo ke atas kan, single itu kan. Tapi pada pembuatan itu lu nggak mikir bakal ini single penentuan kita nih, make it or break it nih gitu. Enggak sih. Penentuannya lebih itu kalau lagunya gagal gitu bubar. Ya, Kan kalau bikin lagu mah ya bikin aja, Bikin cuma aja. lihat ntar gimana deh keluarnya gitu ya. Iya. Yang dibikin pertama kan dari kita mau nulis album tuh Sepenggal. nggak sadar. Terus yang dirilis tuh bertaruh. EP itu ya. Bukan. Enggak, iya, single Single, pertama oke. yang mau dirilis tuh malah bertaruh kan, karena menurut kami itu Beda. beda dan enteng gitu, kayaknya nggak terlalu banyak suka gitu. Iya. Terlalu Soalnya banyak- kan kami terlalu- udah punya track recordnya EP gitu, EP kan orang suka pada lagunya yang ngebuat ada distorsi dikit gitu. Iya. Yang bertaruh kan semi Balada. iya semi balada dan gampang diakses lah dan Iya. simple lagunya. simple dan ya ternyata ya orang ya begitu kalau mau orang banyak demen. Biar didengerin ya. Iya. Lo kapan pertama notice loh kok jadi mau besar nih gitu? Nah, di hari pertama rilis sih soalnya yang ngechat langsung banyak banget. Oh iya. Heeh. Padahal lu nggak ada di Waktu itu manajemen masih jelek banget, kami nggak punya publicist. Yang megang masih Gridida sendiri, terus Gridida timnya masih dikit. Tapi udah Oke. rilis tuh kayak rilis biasa mas. Oke. Cuma karena mungkin kebetulan kami ada beberapa kawan di media lah ya, ada nge-tweet atau ngapresiasi gitu. Iya. Terus banyak banget apresiasinya. Ya. Langsung dari streaming juga langsung naik gitu. Ya langsung naik di streaming. Tiba-tiba yang kaget tuh masuk ini. Kan di Spotify tuh ada chart yang naik turun tuh. Ya. Top 50 Indonesia. Yang masuk sempat paling tinggi tuh peringkat 9 mas. Oh iya. Yang lagu bertaruh. Bersandingan dengan kayak Tulus dan Iya, yang Iya, lain Bilal. iya, kayak gitu. Tulus. Iya iya. Persandingan gitu. Bisa nembus ke top 10 ya. Iya, kagetnya waktu itu sih. Heeh. Tapi waktu awal tuh
di seminggu pertama tuh udah mulai banyak yang ngechat tapi belum yang ngajak panggung lah. Belum yang menjanjikan secara profesi, masih apresiasi terhadap lagunya. Banyak yang ngajak juga ya apresiasi aja gitu atau ngasih lahan aja sebenarnya nggak feedback bisnis gitu nggak. Terus kuantitas manggung mulai naik renang lama berapa lama setelah rilis? 2023 ya. 2023 tahun lalu. Yuk, tahun lalu bulan Dari awal tahun lalu. Dari awal tuh, dari awal tahun Udah mulai naik. Sedang masih bertaruh di 2022 akhir. Oke. Gue juga ngedenger, ya gue jujur baru beberapa hari ini kemarin ngekonsenin materi lu ya. Memang dari yang lu bilang EP awal cepat, pendek, ngingetin gue sama Minutman sih, which is lo covernya juga lo implementasi, lo sadur juga lah di EP pertama tuh ya. Bener. Double Nickels of a Dime kan. Itu emang sedangkan melaju ke kayak bertaruh pada api dan setengah sadar, udah mulai lo panjangin itu kan durasi ya. Itu dilakukan secara sadar apa memang apa tuh keputusannya? Kalau kebetulan kan yang nulis lagu kebanyakan saya kan. Waktu ke bertaruh tuh kan kami ada rentang istirahat bikin lagu 2 tahun. Oh iya? Jadi kan 2019 EP 1 demo, 2020 EP 2, terus di 2020 juga tuh kami rilis 2 single cover, 7 Hari Menuju Semesta sama Girl Gang, Honey Baby. Lah 2 lagu itu tuh kami bikinnya online, rekamannya pisah-pisah. Nah setelah itu nggak bikin lagu sampai 2022 tuh mulai bikin lagu lagi tuh. Nah di situ tuh aku ngasih kesimpulan ke diriku sendiri kayaknya kalau pengen berkembang pakai formula kemarin terlalu terlalu keras kepala lah. Oke. Soalnya udah kelihatan tuh EP kemarin tuh selama 2 tahun apresiasinya cuma mentok segitu aja. Yeah. Jadi aku ada kesadaran buat ngerubah proses kreasinya atau bentuk lagunya. Proses kreasi yang berubah banyak tuh di bagian aku kalau chord sekarang ngambil mas. Oh iya, lu bilang ngambil lagu-lagu hip hop justru lagu hip hop ya. Jadi kalau di EP 1 EP 2 tuh chordnya bikin sendiri, terus aku dasarnya bukan musisi yang tahu teknis ya atau yang tahu partitur atau progresi chord atau teori nada gitulah. Semuanya do-nya dari C itu mas. EP 1 EP 2 tuh do-nya dari C. Mulainya kalau nggak dari C dari F dari A minor. Udah itu semua lagu Dongker sebelum bertaruh tuh kayak gitu semua nadanya. Akhirnya karena nggak bisa mau belajar pusing, akhirnya cara belajarku ngambil chord dari lagu orang terus nyari ini do-nya dari sini, ntar di tengah kemana. Makanya akhirnya setelah bertaruh dan lain-lain tuh progresinya sedikit lebih kaya lah. Iya. Lu ngambil betul tuh dari Tyler the Creator, All Starship tuh begitu ya? Iya, kalau yang Tyler the Creator tuh lagu Tuhan dari lagunya Tyler the Creator yang Earthquake. Iya. Kalau yang bertaruh tuh dari Self Control. Ya, Verkosian. Bisa belok banget kan, awalnya kan lu pada referensinya ke Blitz ya kalau dengar. Apa? Blitz? Iya, ke pop punk 70s lah. Iya, tapi kalau beat drumnya masih punk banget, cuma ngambil chordnya aja. Oke. Soalnya kalau kami band punk tetap ngambil chord band punk kayaknya nggak menarik deh. Iya, nggak ada yang baru ya. Iya. Kan lo tadi, ini gue nggak tahu konfidensial apa nggak yang lo bersimbolisme dengan Saniter? Oh nggak apa-apa, udah pada tahu tuh mah. Oh, oke. Itu kan lo bilang dari 2020 ya? Gridasnya tapi. Gridasnya, labelnya? Labelnya. Oh, oke. Di berkesinambungan dengan anak Saniter. Iya. Dan itu bawa pengaruh ke... Bawa pengaruh banget sih Pak. Kalau pertama kali pengaruh yang langsungnya Dongker diajak Turfis soalnya. Oke. Di Jakarta sama di Surabaya. Sebelum single Bertaruh Udah ada Bertaruh itu Pak? Udah deh. Udah ya? Ada. Udah ada Bertaruh. Udah. Bertaruh dan Tuhan. Lo banyak dapat direction atau insight atau input dari mereka nggak? Kalau yang sering ngobrol kan saya weekly meeting gitu-gitu. Sangat banyak sih Mas. Sama Sering ngobrolnya tuh kalau sekarang sama Kuku, Denis, Udu, sama Yahe kalau tahu. Ya. Yahe dia ke bagian bisnisnya gitu lah. Oke. Yahe. Makanya dapat banyak tips dari mereka gimana cara berstrategi dan merilis. Iya, masukan gitu. Tapi soalnya bentuk mereka tuh bukan arahan gitu Mas, kayak tapi kan kalau Greedy kan weekly meetingnya tuh laporan progres gitu kan. Ya. Ngobrolnya tuh sebatas proses apa ya? Gimana sih ya, produk musik yang bagus tuh gitu-gitu lah. Oke. Jadi nggak yang Dongker harus gini gitu nggak. Sisanya mah kayak administrasi kayak bagusnya mah kayak agregator ini nih kamu bantu yang gitu-gitu dia yang ngurus. Oke. Ya untungnya dibantu sama pihak eksternal kayak gitu juga ya. Iya. Bergeraknya. Gue ngedengerin album ini 17 lagu, anjir. Gue mikir nih anak kalau gue jadi mereka sih gue bikin double album nih. Makin banyaknya gitu ya.
Tapi itu memang lagu yang terkumpul sejak kembali reaktivasi menuju setelah itu ya, dimulai di Bertaruh Pada Api itu ya. Betul. Itu kan ada lu bagi vokal berdua ya? Ya. Bagi 2. Itu keputusan gimana? Biar gak Maksudnya capek gimana aja nih? sih. Biar gak capek gantian. Nggak, maksudnya ini lu yang nyanyi ya, lu yang nyanyi gitu. Oh, Yang nulis feeling lu aja kan? gua. Apa? Yang nulis lu apa berdua? Kalau lirik mah berdua. Ya. Karno juga ada. Nah, kebanyakan kalau yang bikin riff Chord. atau ada vokal saya. Iya. Hmm. Tapi nunjukin kayak ini bagian lu ya, bagian gue ya. Gitu. Ada beberapa yang misalnya ini kayaknya nggak cocok nih. Iya. Misalnya dia kan emang kadang nge-guide dulu nih gitu. Nada vokal, terus kayak dengerin, wah kurang cocok gitu. Dia emang kalau nada rendah Gak bisa. agak menyakitkan ya buat pendengar gitu. Nah dia bagusnya yang teriak, tinggi lah pokoknya ngomong. Ya aku juga di album ini banyak belajar juga sih Iya. vokal. Cuman ya kalau untuk pembagian vokal ya gitu sih. Agak ngalir. Agak ngalir dan cocok tidak cocok aja didengerin. Makanya album kemarin tuh yang agak ribet. Banyak nge-tag, wah banyak recording terus banyak revisi. Iya 2 tahun kan kemarin kawan. Makanya ya Workshop lumayan ya. nih kalau dihitung. Jadi selama 2 tahun tuh kan mau bikin lagu mah jalan terus ya. Ya, terus Jalan. sekarang udah jalan lagi. Iya. Bilal, Ini sih. maaf, Zikri, ketukar mulu gue maaf. Bilal. Ini karena ada yang mau dibahas nih kan, gitu. Nggak apa-apa tadi. Itu Nggak juga. Apa nanyain aja. Kalau. Oke, Zikri itu implementasi ke dalamnya gimana? Maksudnya biasanya udah jadi baru dilempar ke lu, gimana Zikri? Biasanya kurang lebih begitu sih Mas. Ya, Jadi latihan terus ya. iya, aku kan lumayan awam ya kalau di musiknya. Jadi secara overallnya Delpi biasanya yang udah bikin tuh. Secara strukturnya Digambar dulu ya. Digambar dulu, Ya. si drumnya juga digambar dulu. Suaranya masih kayak gitu kendang kan. mas. Iya, suaranya masih ya gitulah. Tenang Jaipong. Tapi baru dari guide yang dikasih Delpi baru yang aku yang coba ulik di sana gitu. Oke, Buat beatsnya. workshop latihan gitu ya. Mm-mm. Dan lu nggak ada kesulitan? Ya sebenarnya sih, ya dengan Delpi bilang tadi chord-chordnya diadaptasi dari lagu-lagu hip hop beberapa gitu ya. Heeh. Lo sih masih bisa adaptasi ya? Bisa sih. Sebenarnya juga mungkin karena aku nggak punya patokan sendiri Mas. Iya. Di situ pas bikin. Jadi kayak oh ini kayaknya nih cocoknya begini ya udah bikin gitu ngikut. Oke. Nggak terlalu kepatok di mana gitu. Harus yang di mana. Iya. Iya. Nah, Drumnya. ini sekarang juga tinggal bertiga nih. Dan di beberapa podcast pun gue lihat kebanyakan bertiga gitu, jarang berempat ya gitu kan. Bilal. Tapi begitu duduk ketemu si DLP langsung ngomong, kayaknya Bilal udah nggak di sini lagi nih. Wah, Iya. Resmi? Belum sih. Belum? Sebenarnya itu keputusan kalau kita berhasil bertemu Bilal. Soalnya sampai hari ini belum ketemu Bilal mas. Oke. Lagi sulit dihubungi. iya nggak bisa. Dia basis ya? Dia basis, dia teman kampus ya, maksudnya seperjuangan, satu tongkrongan dulu. Emang dia seangkatan ya? Seangkatan. Boleh Mas. Mama sok. Gua mah kakek-kakek sekarang ya. Jadi minumin vitamin banyak banget tuh. Banyak dia, lumayan gak hilang-hilang tuh batuknya. Iya. Radang-radang. Mama nggak sok. Barangnya bagus kayaknya. Kayaknya Allah. barangnya dari Kuba ya. Iya. Ya jadi bilang emang apa ya, after pandemi sih emang ada inilah masalah-masalah. Ya tadi juga dari cerita ada ya musibah di keluarga lah ya. Musibah ya. Keluarga meninggal, wafat gitu kan. Jadi memang berpengaruh ke kalau gue jadi dia mungkin juga akan meriset cara approach gue sama hidup sih. Bener. Kayak gitu. Tapi memang lu pasti lagi cari cara gimana kontak dia dulu nih ya. Iya. Iya. Nggak dibalas sama sekali, maksudnya ya sulit untuk diakses ya. Komunikasinya cukup sulit lah. Terbatas mungkin dan bagaimana ya? Ya begitulah bilang. Udah berapa lama berlangsung ini? Udah setahun. Tahun. Jadi ngebahas biasanya siapa kalau manggung? Tantra namanya. Tantra. dia. Tahun ini sama sekali nggak ikut manggung. Iya. Sepanjang 2024? Nah, Sepanjang 2024. terakhir tuh Desember dia. Desember Iya, tahun iya. lalu. Tahun lalu di Bogor. Iya. Cibinong Bogor. Nggak tahu tuh Bogor. Bogor.
Padahal di album masih dia. Dan dia semua itu yang bikin. Beberapa track, ya Hampir dia semua lo. hampir dia, tapi ada beberapa track yang nggak sama dia karena dia nggak bisa datang terus. Iya. Gitu. Itu album kalau gue dengar juga lebih ekspansi ya dalam secara formula, aransemen. Gue dengar ada lo masukin unsur ska, reggae, nggak tahu benar apa enggak nih. Di album pertama apa namanya? Membagi Upaya Track membagi. pertama Apa tuh? pertama. Berbagi sakit. Bagikan sakitmu. bagian sakitmu, ada unsur ska-nya, ada yang elemen di lagu apa namanya? Benzoid. Natrium. Natrium Natrium benzoid. ada reggae-nya ya. Komposisi juga banyak lo main-mainin, dicepetin, dilambatin kayak gitu. Itu berangkat dari lagu apa pattern hip hop itu tadi atau gimana? Kalau itu karena ini sih, aku kalau ngeliat band, sebenarnya sih tujuan Donker yang ini kenapa lagunya banyak tuh buat eksplorasi gitu mas. Soalnya aku sama anak-anak kan belum pernah bikin album. Terus kalau aku pribadi tuh pengen, kalau ada 17 lagu ini kan pasti kita ngerasa lah track yang gak nyaman dimainin yang mana, yang ternyata audiens gak suka yang mana, kan kelihatan tuh kalau 17 tuh. Secara surveinya tuh gak ditanyain ke orang sih, lihat aja dari pendengar sama kami tanya-tanya atau ke diri kami sendiri. Bisa disimpulkan kalau 17 buat akhirnya nanti jadi pandangan di album selanjutnya. Kalau bikin yang kayak gini nih, bikinnya yang kayak gini, kayak gitu tuh. Jadi lebih ke eksplorasinya, tujuannya itu. Oh, jadi juga buat kayak pembelajaran juga ya nanti untuk yang berikutnya apa yang bisa kita ambil dari Yang album pengalaman ini. sebelumnya nih. Iya. Soalnya album ini tuh beneran semuanya disikat, bahkan bukan di lagu aja. Kolaborasi semua disikat, bikin apapun disikat. Termasuk ke visualnya yang memang maksudnya obviously lu bereksplorasi juga di situ. Iya, Tiap lagu banget. dibikin klip ya. Apa visualnya beda-beda? Ini topengnya dia. Topeng lo yang disumoin ke Unifor Palestina kemarin tuh. Nah, Iya. itu fotonya doang. Fotonya aja. Iya. Mau itu thank you tuh by the way. Ah, Artwork lo yang termasuk dari kan kita bidding kan tiap-tiap seniman bikin nyumbang karya terus di bidding. Kalau lo termasuk salah satu yang paling tinggi. Oh alhamdulillah. Yang paling tinggi Jimmy ya, Jimmy tinggi banget. Jimmy ya, karena dia kebuka juga tinggi. Iya. Anak Anpas kan bikin dia kan. ah. Cuma lu salah satu yang tinggi juga lah. Tapi itu memang bagian dari proses eksplorasi dan testing the water ya mungkin. Kalau mungkin lu pernah ditanyain ya, kok makan kupluk lu Goblok ya. gara-gara mau manggung di Taman Sari. Ya, Taman Sari Melawan dulu Festival Kampung Kota. Ya, Festival Kampung Kota tahun 2019. manggung depan pangker-pangker serem-serem lu bilang. Iya. Jadi pengen nutup identitas. Tutup kegantengan lah. Ditutup. biar gak jelek mukanya. Kalau malu jadi jelek ya kan. Tapi udah jadi trademark malah ya. Iya, ya kebetulan. Ya itu karena manggung pertama kali di 2021 itu di Jakarta Strength 2022 ya. Di Jakarta of Strength itu. Kayak terakhir manggung pakai kupluk nih ya kan sih, kayak masa nggak konsisten sih ya langsung bikin. Tapi waktu itu dulu kan beli kupluk Apa? merek itulah, ada Merek gunung. merek gunung ya Oh, kan, iya, iya. outdoor. Bikin aja bola kelapa yang dirajut biar keren ya, jadi simbol lah, simbol. Tapi termasuk salah satu yang paling banyak band yang paling banyak video klipnya juga kalau gue lihat di YouTube. Iya, MP. Sebenarnya banyak karena bukan video klip mas, visualizer. Visualizer. Visualizer Jadi ya. cuma take-nya tuh yang satu diem sampai beres. Bahkan Benzoid apa? Benzoid. Benzoid. 3D dia. Itu kan sampai dibikin 2 versi ya. Iya, Ya. itu sebenarnya musik lirik juga, video lirik yang awal kita lirik. Yang awal. Nah, baru musik videonya baru kemarin tuh kami rilis. Itu sama grup teater ya? Teater Iya. Tuturupa. Itu dari Bandung. Tertutur rupa. Dia mas. Anak-anak kampus di Dari Bandung, anak-anak kampus juga. Kayak inisiatornya mah angkatan kami sih. Ya. Mereka yang propose, gue bikin dong gitu, lo gimana? Awalnya mah kami ini diundang di Gute mas waktu itu. Jadi Gute Institute tuh kan ngundang Donker buat manggung di tempat mereka. Iya, disuruh tuh. Tapi kami bingung kalau main di Gute duduk terus kayak gitu. Masa ngeband doang Masa ngeband gitu doang, kan. ya. Nah, Akhirnya ngajak teater rupa. Mulainya dari situ. Semangatnya lagi sama tuh. Baru awal-awal teater hadir, butuh lahan dan bahan. Ayo bareng ini. Semangat. oh, jadi manggung sekalian ada. Teaternya. Tapi manggungnya tuh komposisinya sedikit dirubah sama mereka. Dirubah malah ya dibikin. Ada Apa? alurnya lah. Ya nyambung kayak Medley, track kaset gitu, medley.
Oh, request mereka kayak gitu. Enggak sih, mereka kita yang bikin. Jadi 5 lagu jadiin satu. Iya, 5 lagu jadi satu. Benar, mereka yang bikin musiknya. Musiknya udah dari musik dongker, sama mereka dikomposisikan ulang. Lu manggung juga? Manggung, Manggung. Dari komposisi itu lo bawain live baru? bawain live. Soalnya kebetulan yang apa ya, yang bikin yang inisiator tertutur rupa tuh namanya Ijul. Dia dulu tuh ikut nge-produce lagu Bertaruh juga. Dia punya band namanya Loner Lunar. Namanya? Loner Lunar. Loner Lunar. Dia emang musisi lah, emang komposer gitu Bandnya dia. ini Amir Wat Chorus. Oke. Ah, Iya, iya. Amir tuh ngebas di situ. Oke. Ini lu semua dari FSRD ya, ITB? Ya. Ada pengaruh nggak Aduh. approach lo dengan project dongker ini dan juga segala ekspresi visualnya dan artistiknya? Wah, sangat Mas. Sangat ya? Itu sangat berpengaruh besar di kampus. Sekarang kita mainnya di kampus tuh hampir dari 24 jam tuh kayak sehari bisa Seharian. bisa 26 jam. sehari ya. Maksudnya main Nggak pulang. Nggak pulang, Oh, emang nongkrong. nongkrong main di situ dari kami awal masuk 2015 ya. sampai lulus di 2000 pandemi 20. Nah, mainnya di situ dan terpengaruh sama nilai-nilai yang ada gitu dan akademik pun terpengaruh. Oke. Cara pikir, cara pandang. Ada dosen yang berjasa katanya ya. Siapa ya? Pas Mujo. Justru yang sering disebut aja itu. Iya, sampai masuk lirik kalau nggak salah ya. Pas Mujo. Sama Pak Yasraf. Iya. Tapi nggak Pas kenal. Mujo dan Soalnya Yasraf kita mah nggak kenal Amir. dekat secara personal ya, Zik. Enggak. Dia soalnya bukan aku sama Zikri tuh studio drawing, Arno interior, aku internet, Pak Asmujo tuh keramik. Oh. Beda studio sebenarnya. Cuma emang beliau cukup ikonik gitu ya di dunia seni rupa dan dulu ada kalimat dari beliau yang selalu masuk ke kepala gitu. Apa itu katanya? Apa Pi? Aju jeda, bukan? Juga. Apa? Yang jadi lirik. Lupa banget. Iya, aku berkata tak ada yang murni. Oh, Nah, Apa tuh, Asmujo berkata tak ada yang murni. Itu kan kami jadikan lirik kan. Oh, karena namanya Asmujo asli. Asmujo Ya. asli. Iya, benar. Gua baca itu. Pak Asmujo, ya. Nah, dulu beliau bilang di seni rupa kontemporer tuh udah nggak ada lagi yang murni gitu. Mungkin anak ITB yang angkatan lu pada tahu ya. Angkatan sekarang Ya, masih ngajar sampai sekarang. masih Masih sampai ya? sekarang. Itu mah kayak di skena atau Seni di rupa. arus utama seni rupa kontemporer mah. Pasti tahu. Yang lama. Dia mah udah Masih- masuk buku wah. mana-mana. Bapak seni rupa kontemporer katanya ya. Iya. Itu mungkin salah satu orang berjasa lah ya yang Jasa apa ya? Secara pemikiran lah mungkin. Iya, Secara- secara ya. attitude sih Ah. dari Pak Asmujo. Terus dia cara ngomongnya bagus menurut saya, Mas. Iya. ada siapa lagi yang menurut lo berjasa buat dongker? Siapa ya? Perjalanan ini. Gadis sekarang Kalau sih. lagi sih kalau salah orang nggak ada ya kalau orang ya. Nggak Tapi ada. kalau secara bentuk lembaga atau komunitas atau pertemanan ya kampus kami sih Kampus. Teman-teman. bentukin. Teman-teman. Karena saya ya sebenarnya beretitude yang semacam DIY atau punya pendirian tuh ya dari kampus itu. Dari Bukan anak. dari apa katakanlah hardcore punk atau punk rock gitu. Kan kalau DLP di situ terus divalidasi di kampus. Ya. Kalau saya belajar dari situ dulu baru ke hardcore punk atau punk rock gitu. Iya, iya. Menyenangkan sebenarnya maksud gua fakta kalau ITB tuh masih memproduksi band-band keren gitu. Iya. Karena ini sebelumnya disclaimer gue minta maaf ya kalau salah ya. Kayak dulu kan di era di dekade sebelumnya ada IKJ yang aktif ngeprodusin band-band bagus. Tapi gue gak tau kenapa masuk setelah pasca 2010 berhenti di sisi tipsi tuh Oh. gitu. Dan sekarang gue gak tau kenapa jadi tersendat. Bahkan hampir nggak ada menurut gue band yang lahir dari Iya. institut seni di Jakarta gitu. Kalau Bandung kan ada, Jogja gue kurang paham sih, gue nggak tahu lah siapa juga. Jogja banyak juga tuh. Baik juga ya. The Jeblok, The Kick, Jeblok sih ya bener-bener. The Sick, ya, The Skid. The Kids, Anak isi. anak-anak isi ada nyampur sih mereka tapi pasti circle-nya sama. Iya. Kampus juga gitu. Nah, makanya perlu direjuvenasi kayaknya tuh di IKJ. Kalau di Bandung yang anak seni itu paling gue tuh, hampir semuanya anak seni. Anak seni. Di Bandung. Kagu, band psychedelic itu, anak ISBI mereka. Ya. Jadi mungkin memang environment sekitar lo yang kontribusi banyak masukan dan juga ide dan Tapi environment kami itu bukan musisi Mas, ya anak teman kampus aja. Iya sih. iya. Ya itu kan memang nggak harus approach, nggak harus dari musik itu kan Iya, approach benar. ininya.
gue baru nyambung sini dalam artian gue nanyain siapa orang yang berjasa atau mungkin banyak menolong lo gitu ya, tapi obviously orang-orang kayak begitu muncul justru di saat yang tidak terduga, dalam artian di saat-saat dimana lo lagi di bawah tekanan atau pressure gitu, which is membawa kita ke momen di Maret 2023. Waktu itu gue sempat baca di beberapa atau gini deh, mungkin dari runutan dulu ya. Kemudian lo nggak bosen ngebahas ya, tapi gue ada beberapa pertanyaan mungkin mudah-mudahan dari aspek yang berbeda angle-nya. Lo dipaksa basically sama keluarga untuk maju ke platform itu. Teman-teman ada yang tahu nggak tapi waktu lo dalam proses itu? Nggak tahu saya. Nah, lo nggak apa-apa, oke-oke aja. Yang awal sih, maksudnya pertama kali dia berbicara tuh kita ke Jogja apa ya? Yang aku nunjukin KTA Mas, ada Pokoknya katanya gitu. Oh iya. Kita lagi berjalan ke Jogja berdua pakai mobil. Buset, udah ada KTA. Ditunjukin ya. Kan, tapi kan aku tahu kondisi keluarga dia udah lama. Maksudnya tahu latar belakang segala macam jadi kayak. Mungkin ini untuk ini gitu. Tapi emang niatnya kan buat ngebantu lah, bantu bapak gitu kan. Ya udah, emang jalanin aja deh, udah. Terus kan aku juga nggak tahu skalanya sebesar apa sih yang kayak gitu-gitu kan, nggak ngerti gitu. Di sana kan, apalagi jauh di Jawa Timur, perannya tuh sebesar apa juga nggak ngerti gitu. Iya. Kesana juga belum pernah mungkin ke Blitar. Sering. Oh sering, sama dia. Oke. Cuma nggak tahu landscape politiknya gimana. Iya, maksudnya landscape politik tuh, apalagi partainya waktu itu baru gitu kayak. Paling apa sih gitu, cuma ambil proyek atau apa paling ini gitu. Kata jadi pengurus gila gitu. Ya udah jalanin aja, terus ya berharap ya fine aja sih, berharap gak apa-apa gitu. Itu menuju 2023 tuh ya gitu. Walaupun ya emang awalnya kan berstatement seperti apa ya, seperti nelan ludah sendiri ya, akhirnya musik dan politiknya gitu kan berbeda gitu ya. Si Dongker tuh emang awalnya muncul dari grassroots kan, terus sekarang satu personilnya ada di situ. Tapi kan banyak minta pendapat kawan-kawan, terus dari DLP pun sebenarnya statementnya bukan di situ gitu emang. Dia bukan di politik gitu. Kan bahkan kebanyakan yang ngenalin atau masukin Dongker ke scene hardcore punk atau anak punk atau scene di Bandung ya katakanlah sama aliansi Taman Sari gitu sama Braguelos ya DLP dari Didas gitu, karena dari Didas kebetulan support juga sama apa ya dulu di sana Festival Kampung Kota ya, Kampung Kota sama anak pang Bandung ya gitu. Iya. DLP dia enggak sih, emang dia masih di sini gitu hatinya. Udah punya rasa itulah. Walaupun regardless menurut gue ya itu sah-sah aja ya, dalam artian lu kan sebagai warga negara ya, kayak begitu. Gue juga jadi saksi di mana akhirnya lu kebakaran Dongker sebagai band dan juga apalagi lu sebagai individu gitu ya. Dicerca, ya banyak yang protes lah, kayak begitu kan. Walaupun lo bilang ada beberapa profil teman-teman atau orang bahkan yang nggak lo kenal kayak Doci gitu ya, yang bersimpati dan kasih support mental lagi lah, nge-approach lo gitu, nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka. Walaupun ada juga yang ya gue nggak perlu jemput nama lah, musisi-musisi senior yang ikut-ikutan riding the wave dan mencerca juga gitu. Gue basically waktu itu cuma ngeliat dari kejauhannya, gue liat ini gue bayangin jadi lo sih capek sini gitu kan. Ada hate speech-nya di cancel segala macam gitu. Tapi yang mau gue tanya adalah nggak lama setelah itu lo bounce back, dalam artian hampir nggak ada impact-nya, malah lo bigger than ever malah sekarang kayak gitu kan. Menurut lo kenapa kayak gitu, justru lo masih diterima dan bahkan nggak cuma di publik musik aja, teman-teman gue yang di NGO dan aktivis pun masih menerima dan mengakses dan akhirnya menerima lo kembali gitu. Menurut lo kenapa tuh? Nah, kalau dari sudut pandang kami mah, waktu awal banget tuh ketakutannya tuh bukan karena kami salah atau karena kami nggak diterima oleh nanti Dongker setelah ini nggak akan diterima oleh musik lagi nih. Ketakutan kami tuh kan itu, ketakutan kami atau aku secara pribadi tuh
kok ada ya orang nggak kenal orang tapi ngejeknya ganas ini gitu mas. Itu saya nangis harian tuh mas. Gak bisa 2 hari tidur lu bilang lagi, sama bangsa. Iya. Soalnya pertama kali viral terus langsung ada yang nyuruh mati, ada yang nyuruh bunuh diri kan. Sadis ya. Iya. Kalau Menurut gue, sorry motong, menurut gue itu juga musuh politik sih, bukan cuma mungkin dari musuh-musuh partainya mungkin ya. Tapi kalau aku lihat bukan musuh partai, mas itu aku tahu orang-orangnya soalnya. Oh iya. Apa ya, anak sin aja. Oh, segitunya ya. Begitunya. Nah, terus ya begitu itu saya pertama kali. Nah terus pas besoknya kan aku juga langsung nelpon beberapa kawan kan buat langkah mitigasinya tuh kayak gitu. Pada nyaranin buat nyari media kan akhirnya kan dibantu waktu itu Vice. Omar waktu itu yang ngontak kami, itu saatnya kami diwawancara Mas Boy. sama juga waktu itu sama Mas Marcel dari Saja Makan juga bikin platform sendiri buat aku cerita gitu loh. Ya. Itu 2 platform pertama. Cuma yang skala publikasinya tinggi Vice waktu itu. Nah, terus kalau pertanyaan kenapa bisa bounce back? Karena dari awal kami sadar kami nggak ngelakuin kesalahan secara moral gitu mas. Kami masih tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaannya lah. Kami nggak nyakitin orang lain, nggak merugikan siapapun. Yeah. Terus si Jali dari Kontras itu juga sempat bilang kalau berpolitik kan juga masuk ke hak asasi warga negara kan ya buat mau berpolitik kayak gimana kan yang jadi masalah tuh politik Indonesia emang busuk banget kan. Betul. Terus orang-orang tuh jadi skeptis nih kalau ada orang masuk sana yang sebelumnya bukan orang partai pasti Kecuci otak. pasti kecuci otak atau apalah ya itu. Terus di momen-momen itu juga kan mulai keluar juga tuh ternyata di musik tuh banyak juga yang ada di politik bahkan di luar negeri atau di Indonesia sendiri pun. Jadi menurut saya kemarin tuh pendewasaan komunitas atau pendewasaan skena sih, soalnya baru ada satu tokoh atau satu orang nih kami yang menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap sistem negara kan, tanpa agama, tanpa negara, tanpa batas. Itu kan apa sebenarnya idiom buat kami nyeritain dunia yang ideal tuh kan memang tanpa itu. Cuma kan hari ini kan nggak mungkin kan. Jadi harusnya orang-orang tuh kalau ada orang yang kayak saya, bukan kayak saya tapi yang mau terjun ke politik tuh dikritik oke lah, emang udah pantas dikritik sih pemimpin, tapi harusnya ada itu juga jadi celah buat perubahan, entah perubahannya kecil atau besar. Tapi di posisi kami waktu itu kami sadar kalau kami bukan di bidang itu. Aku milih mundur dan ngeband nama Dongker. Jadi harapan kami itu prakondisi aja mas. Jadi dengan adanya musik Dongker yang entah ngasih pemahaman atau cuma sekedar empati terhadap bernegara gitu, bisa nyiptain kondisi yang lebih baik di beberapa tahun ke depan. Jadi mungkin karena hal-hal positif kayak gitu sih. Dan kami juga nggak, ketika di interview atau ditanya orang tuh nggak yang pengen balas dendam ke orang-orang yang ngejek kami atau siapapun itu sih. Iya udah nggak penting juga ya. Iya, jadi nggak mikirin. Iya. Walaupun lu udah sempat masuk ke lingkungan itu sama bapak dikenal-kenalin atau gimana? Udah dari kecil itu bang. Oh ya udah gini nih mas. Iya. Atau gini. Iya. Emang udah di lingkungan itu ya? Iya kan, sama viralnya lagi kan ada foto ini kan. Bagi-bagi sembako. Apa? Bagi-bagi sembako. Itu bukan yang di ini yang di banner gede tuh. Oh. Iya, ada Anas. Ada Anas. Itu kan ya saudara jauh dari ayah kan. Iya. Dia koruptor gede kan emang. Ada backgroundnya lah. Iya, Jadi wah, berlapis-lapis gitu kan. Ya kalau kayak gitu bahasanya udah bukan musik politik lagi, itu mah udah ngomongin keluarga dan lain-lain kan. Wah berat itu mas kalau diobrolin mah. Iya. Aku juga nggak tahu benarnya gimana kan. Iya. Tapi keputusan lo untuk mundur akhirnya diamini atau disetujui sama keluarga juga. Iya karena di poin itu alhamdulillah Dongker udah ada prospek ke depan lah sebenarnya. Dan keluarga lo juga udah ngeliat. Udah ngeliat ya. Kalau waktu itu Dongker nggak ada bertaruh pada api mah, iya bisa aja beneran jadi sih. Meskipun gagal ya, meskipun kalah gitu, tapi beneran melakukan. Iya. Lo keluarga masing-masing gimana responnya ngeliat aktivitas lo seminggu sekali ke Jakarta, berapa hari nginep? Kalau keluarga gue sih support sih ya. Saya selalu dari dulu bebas gitu mau ngapain kayak asal jangan narkoba, goblok gitu istilahnya. Pokoknya hal-hal dilakuin positif lah. Apalagi mamaku selalu support banget sih. Kebetulan. Maksudnya dari sebelum Dongker mau bisa menghasilkan atau bisa mengajak aku jalan-jalan tuh support juga sih si mama. Gak pernah keberatan sih kalau keluarga. Bahkan kayak ya biasa di grup keluarga ya. Dibercandain. Iya.
Tapi mama aku lebih seneng aku masuk TV sih waktu itu gara-gara diwawancara wawancara pecel sais tuh, aku punya tempat makan sama Delpi. Jadi masuk CNN ya kan. Masuk. Vlog itu apa? Food vlog gitu lah ya di berita. Kayak CNN ya. Apa namanya yang jelas dong? Nasi pecel sais tuh. Sais tuh, iya. Nasi pecel sais tuh Jawa Timur. Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Sais tuh yang Sunda gitu. Sais tuh apa ya? Sais itu bahasa Jawa. Jawa. Beneran artinya beneran, kayak muhun. Sais tuh beneran. Oh gitu. Pecel lele. Bukan, pecel sayur. Pecel sayur. Pecel Madiun kayak gitu. Di mana tuh tempatnya? Wah, ada di Jalan Anggrek nomor 15 Bandung. Langsung aja di promosi. Langsung. Itu setelah dongker itu ya jalannya. Iya. Mas Eka ke situ juga ntar kapan-kapan. Insya Allah ntar gua telepon ya. Itu bang cabang bisnis setelah dongker rolling. Itu mah waktu viral. Waktu viral. Justru pas viral. Oh, Pas viral kan libur sebulan tuh. Pas Udah dia bikin apa? viral, iya. oh gitu. Kita nganggur dan kita harus padetin terus kan ya. Sampai sekarang masih jalan, Jalan Mas. Alhamdulillah. Ya masih apa ya? Turun naik lah, naik turun. Naik turun. Ya nggak bisa instan lah gitu. Iya. Kalau lu gimana sih sama keluarga? Ngelihat Keluarga. wah. Dulu Nah. mungkin awal-awal ada kali ya cemas-cemasnya gitu, khawatir, biasalah keluarga mah. Karena baru juga aku ikut band-bandan kayak gini gitu dulu. Cuma setelah beberapa lama gitu lihat, wah mulai main show di mana, mulai keluar negeri gitu kan. Taiwan ke Singapura. Iya, bisa gitu gara-gara si Dongker ya di full support jadinya. Ya. Supportnya tuh sampai yang kadang ada poster acara juga di story WhatsApp gitu sama ibu aku. Wah, Oh gitu. Iya. Ah, apa nikmatin Di di pos ya? grup keluarga gitu di share-share. Iya. Jadi kalau dari mereka sih beneran udah ya udahlah percaya sama aku, kegiatannya kayak gimana, positif ya udah jalanin. Iya. Kayak gitu sih, Susunan alhamdulillah. lah gitu. Dulu jokol motor disiapin makanan coy sama ibu gue. Iya. Itu kan enak jadinya ya. Iya. Bukan makanan bukan itu doang, kayak disiapin beras anjing gue bilang, gue cuma beli 3 hari ini. Di bawah gue. Dulu juga ada kali gol gitu kan. Tapi emang ya alhamdulillahnya impact-nya masih positif sampai sekarang ya. Iya. Gue pengen ngerasain ini sih, nggak bermaksud untuk dwelling ke isu itu ya, tapi ini lebih ke kultur cancelnya ya. Yang dimana menurut gue ya pisau mata dua ya, memang ada beberapa kasus yang impact-nya bisa damaging banget sampai orang itu nggak bisa beroperasi lagi gitu ya. Cuma kalau persepsi lo gimana sih? Kalau gue personally sebenarnya intinya di dalam beragama pun, terlepas agama maupun itu apa mungkin ya, itu pintu maaf tuh mesti dibuka sama Tuhan lah gitu. Kayak gitu, masih ada second chance. Ya asal jam berkali-kali bego namanya kan, kayak lo bilang tadi no. Cuma persepsi lo sendiri gimana sih kalau ada sekarang kan banyak tuh band yang personalnya kena kasus sedikit, entah itu apa, terutama pelecehan seksual ya, atau kekerasan juga susah ditolerir sih. Apa lo langsung dikeluarin kayak gitu. Persepsi lo kayak gimana kalau dari angle itu? Kalau dari aku sebenarnya cukup support cancel culture sih, maksudnya. Ya. Dalam artian kalau dari persepsi gue, cancel culture kan muncul karena beberapa kasus tuh nggak bisa ditangani oleh instansi tertentu kan. Kayak misalnya pelecehan seksual atau kasus-kasus tentang normal lah. Itu kan biasanya pihak kepolisian atau yang berwajib yang harusnya menangani hal itu, penanganannya terbatas. Entah undang-undang yang nggak ada atau entah ternyata instansinya korup terus nggak bisa nanganin, saya kan nggak tahu. Dari birokrasi. Ya dari birokrasi atau apapun, terus cancel culture muncul buat jadi aksi solidaritas untuk menyelamatkan atau menangani hal tersebut. Ya. Jadi aku dari awal support, tapi tergantung konteks. Kayak pelecehan, kalau misalnya konteksnya nasional nih, kayak misalnya Gus Miftah kemarin tuh, dia kan dinilainya tuh beberapa lapis kan, dalam artian tuh dia sebagai individu Gus Miftah, sebagai ustadz, terus sebagai staf sus. Nah, karena ada banyak lapis, akhirnya menurutku penting buat di cancel atau di komen lah. Di komen soalnya dia ngebawa beberapa beban tanggung jawab besar. Beban tanggung jawab, makanya akhirnya perlulah si cancel culture ini. Karena kalau nggak ada cancel culture, sepertinya pembentukan normanya jadi sedikit terhambat. Meskipun si cancel culture ini sendiri tuh maraknya cuma di Twitter atau di apa ya, Gen Z atau generasi tertentu lah. Saya kalau di daerah kayak di Blitar tuh nggak pengaruh kan nggak begitu pengaruh sebenarnya. Iya.
Cuma pengaruhnya tuh gede ketika cancel culture dari kota-kota gedenya meluas, terus akhirnya masuk ke berita nasional. Terus, aduh gatel banget. Oh, lu minum. Oh, lu gimana? Pandangan lo, persepsi lo? Minum dulu, Pi. Pandangannya, ya sama sih, maksudnya semua tergantung konteksnya gitu. Kadang kalau misalnya emang katakanlah ada yang KS gitu, tapi dia apa ya, secara skala ya bisa diselesaikan dengan apa yang di cancel di lingkungannya dia tuh. Bagi aku itu Perlu diterapkan. nyaman sih gitu. Maksudnya di lingkungan dia tuh di berbagai macam lah gitu. Maksudnya nggak sampai akhirnya berita nasional gitu. Kan nggak semua orang kenal tuh orang gitu ya. Kalau misalnya figurnya gitu kayak itu lebih bijak sih. Kayak cancelnya kalau kata aku. Pada akhirnya dia ya emang dia akhirnya pindah dunia atau dia harus direhab juga gitu. Yeah. Bisa dikasih pilihan seperti itulah. Tapi kalau cancel culture yang memang katakanlah punya kesalahan besar banget gitu ya, dalam cara bertutur kata dan akhirnya menyinggung agama lain gitu. Ya itu apa itu organiknya guyup maya sih, jadi kayak aku udah pastinya orang akan bereaksi gitu. Iya, karena itu udah apa ya, naluri manusia atau society 5.0 gitu. Iya. Dia akan berkomen, akan wah. Itu udah ya nggak apa-apa gitu, jalan aja. Iya. Kalau di lingkungan terdekatku Arno sama Zikri tuh kami tuh pernah melihat 2 cancel culture langsung, Mas. Yang pertama tuh aku tuh dulu punya kolektif lah. Terus di kolektif seni itu tuh ada salah satu temanku kurang baik atau kurang apa ya istilahnya? Ya kurang baik lah. Terus akhirnya di cancel tapi kayak di sosmed gitu ada apa sih? Statement. Ada statement Ke semua ini ya, tapi terkait kerja profesional, terkait uang sama janji-janji kerja gitulah. Bukan pelecehan seksual. Tapi setelah saya pikir-pikir saya nyesel, Mas. Soalnya kayak kata Arno tadi, harusnya itu bisa diselesaikan cuma di lingkup kami aja, nggak perlu sampai dibikin Di bos pernyataan online. Nah, yang kedua tuh di lingkungan Dongker kemarin tuh ada salah satu kawan juga tuh yang menurut kami attitude-nya kurang nyaman lah, sedikit apa ya? predator. Ya, OTW predator gitu, akhirnya kami cancel di PK. Dan kelamin. Ya. Karena kami makin lama makin dengar terus faktanya udah mulai bermunculan. Ya. Karena kami cancel di lingkungan kami udah nggak sama kami lagi sekarang. Ya, tapi kami nggak ngasih statement gitu. Nggak ngasih statement online. Kecil aja. Nah, cuma kasih statement ke dia, terus ya udah dianya pergi sendiri. Pelan-pelan ngilang. Kan belum tentu juga dia berubah gitu ya. Maksudnya katakanlah ada di Bandung kan rame gitu ya. Cancel, kan si Indonesia mungkin ya itu ya? Ya di kota ada deh. Di kota, nggak yang orang yang Bandung tuh di cancel waktu itu. Yang penipuan ya kan? Penipuan tiket. Oh alah. Ya itu kan. Uang itu. Ya apa ya? Nggak tahu terselesaikan apa enggak gitu itu juga. Enggak sih. Iya. Nggak tahu gitu. Iya. Mau ngapain orang? Maksud kamu tuh meskipun di cancel nggak menyelesaikan masalah ya? Iya. Ya karena masalahnya bukan sama instansi mungkin. Bener. Kalau kayak Gus Miftah kan dia bawa Wah, itu udah level instansi. nasional. Ya. Serius. Kalau Zikri gimana? Setelah mengalami proses waktu itu sempat di cancel, lalu ternyata masih bisa kembali diterima, persepsi lu gimana? Ya, alhamdulillah juga sih, Mas. Tapi benar kata Delpi, maksudnya kalau dari kami gitu di luar Delpi waktu itu mikirnya ngelihat Delpi juga, kayaknya dia juga nggak melakukan suatu tindak kriminal gitu, nggak ngelecehin siapa-siapa, nggak ngebunuh siapa-siapa gitu, nggak terlalu dampaknya tuh nggak langsung gitu ke orang, nggak gimana kan. Jadi akhirnya ternyata omongan-omongan saat itu emang benar jadi ya angin lalu aja. Iya. Ramainya hanya pada saat itu, mungkin karena ya orang-orang punyalah ekspektasi kan terhadap kami waktu itu, terhadap Delpi, terhadap si Dongkernya, karena apa yang kami suarakan gitu. Jadi orang ya wajar punya ekspektasi sekian gitu untuk Dongker. Terus mungkin akhirnya kaget gitu ketika lihat Delpi dengan keputusannya pada saat itu gitu kan. Kaget, ekspektasinya nggak terpenuhi, jadi kecewa gitu kan. Akhirnya terus nyoba buat bersuara gitu.
Tapi ya di luar itu alhamdulillah ternyata ada yang ngerti juga gitu kan, ada yang ambil dari perspektif lain gitu, cara pandangnya gimana ngeliat kasus saat itu. Makanya lu waktu itu sebagai band berkeputusan untuk ngasih jeda waktu untuk Devi untuk ngeproses yang Iya, lebih ke sebagai teman aja sih Mas waktu itu mah. Iya. Kayak oh ya udah nih, ini udah ngerti, dan aku pribadi, Arno pribadi, Bilal juga waktu itu udah ngerti ceritanya Delphi dari awal gimana gitu, latar belakang keluarganya seperti apa. Jadi ketika waktu itu kejadian seperti itu ya fokusnya lebih ke, bukan lebih ke dongkernya sih, lebih ke Delphi-nya aja gitu. Betul. Delphi-nya dulu nih gimana gitu. Sebagai teman ya. Sebagai temennya. Nanti dongkernya ya udahlah sambil jalan kita lihat gitu. Ya, gue juga resolve-nya. Persepsi gue buat cancel culture tuh lihat dari konteks dulu sih. Apa ini? Karena kalau buat gue yang udah nggak bisa tolerir itu pertama ya kalau udah berjurus ke kekerasan seksual dan pelecehan ya kayak gitu. Menurut gue itu untuk menghindari dia polanya bersama kejadian lagi, dia ntar ke anak gue apa ke saudara apa gimana gitu kan. Jadi memang perlu diumumkan, perlu biar orang pada tahu gitu kan. Kayak gitu. Tapi ada kasus-kasus di mana ya setelah diproses, kalau memang ada proses reformasi dan dia memperbaiki dan di luar konteksnya gitu ya. Ya kenapa enggak bisa kita kasih kesempatan kedua mungkin kayak gitu. Gue juga ada dulu sempat punya kru nyolong hobinya gitu. Cuma setelah nikah, gitu, punya anak dan ini berubah lebih baik. Malah jadi lebih baik dan bisa dipegang omongannya gitu. Jadi ini lagi lah gitu kan. Walaupun kayak gue nggak tahu itu jadi lu ngerasa jadi ini nggak sih? Jadi pagar nggak buat lo? Kayak gini. Maksudnya gue ngelihat kemarin lu sempat ditonjok sama polisi ya. Nggak sampai kena tuh Mas. Nggak kena tapi ya. Tapi sempat jontok-jontokan gitu lah. Cekcok. Ini nepis tangan. Semalam gue juga di TikTok lo sempat ada penonton naik, sempat lo usir dari panggung, ditendang. Sering gitu. Sering gitu ya. Emang kalau buat lo itu teritori lo, orang nggak boleh naik. Aku tuh nendang tuh kalau yang udah kebangetan Mas. Bolak-balik atau gimana? Bolak-balik atau mau ngerusuh. Itu dia mau buka celana yang gitu. Serius? Mau aku tendang titiknya tapi nggak kena. Ada videonya, dia udah buka celana. Oh iya. Dia datang mabok Mas. Mabok terus dia dua naik terus ngerebut mic Arno ngomong apa? Wah itu rese sih. Bilang gitu dia. Nah itu rusuh tuh orang-orang. Terus dia jatuh ke tangga kayak tik kayak gitu. Kayak di film. Iya. Ya itu memang ya kalau itu udah kelewatan lah ya. Iya kelewatan sih. Sama waktu kalau awal banget aku nendang orang tuh waktu Sound from the Corner kan, waktu Goblin Sound from the Corner tahun lalu itu karena kayak punk rock tuh lagi naik kan, ada Johnson lah, maksudnya dia kan jadi pionirnya yang sampai ke umum lah Johnson. Terus Dongker, terus ya ada Morfem yang lebih senior. Di musik kami tuh penggemar utamanya kan anak-anak muda kan. Bahkan ada SD, SMP, SMA, sampai kuliah awal lah. Mungkin mereka cara menikmatinya tuh belum dewasa sih menurutku, jadi naik panggung, ngadep ke penonton, terus dari awal sampai akhir gitu Mas. Kan lama. Penonton di bawah kan nggak nyaman, terus alat injek-injek, kabel kecopot-copot, itu kan nggak baik ya. Udah aku tendangin aja. Lagian kalau di panggung mah bahasa verbal atau gini mah nggak mungkin bisa. Ini mah kan karena kita duduk, kalau di panggung mah tendang aja. Ntar dipikir belakangan. Iya. Itu kesadaran-kesadaran itu yang kita nggak punya dulu, angkatan generasi gue dulu ya. Karena kesadaran kalau harus jaga ini, maksudnya gimana ya? Itu kan bisa dibilang etika ya. Iya. Kayak gitu. Soalnya waktu Sound from the Corner tuh kabel mic mixer kecabut 3-4 kali Mas. Itu udah ganggu sih. Kontar alat vendor rusak. Iya. Wah kacau lah. Iya. Tapi setelah akhir-akhir ini udah jarang sih Mas yang kayak gitu. Iya. Tapi lu ngerasa itu kan bisa jadi kayak ada pagar-pagar politically correct gitu, correctness gitu. Gimana? Yang mesti lo ya secara politikal dan etik lo mesti lo jaga gitu ya. Itu lo nggak sebagai generasi sekarang lah gitu ya, yang sadar banget dengan social issue dan segala macam, nggak bikin lo terbatasi. Bentar, nggak paham nih Mas. Gimana ya maksudnya? Kayak gini deh, gue datang dari generasi yang dimana mungkin persepsi rock lama ya, kayak lo sebagai rocker, wah ini mabok, gue ngomong bebas, ini rock and roll gitu kan. Dan obviously kok nggak tahu kalau sempet ngecek track record The Brandas dulu, itu kita terkenal dengan
aksi panggung sama verbal abuse yang menurut gue juga udah di luar batas. Gue nyadarin itu, sekarang baru nyadarin, waktu itu nggak nyadar. Emang karena ngomong Mas Anas? ya mabal mulu kalau manggung gitu. Oh mabal. Mabok dan Ngomongnya karena gue pikir itu yang lah. harus kita lakukan gitu kan. Kalau band kayak Bananas itu akses di era sekarang itu udah pasti di cancel seadanya gitu. Anjay. Band kayak kita tuh nggak mungkin ada eksis di era sekarang kayak gitu kan, yang dimana hal-hal yang harusnya dibatasin, kayak wah gue pulang manggung gandeng 2 cewek bangga loh kayak gitu. Itu kan kayaknya sekarang udah Gak ada sih. hampir nggak ada terjadi gitu kan. Kaum perempuan juga nggak mau digituin, enak aja lo gitu kan gitu. Dan lo sebagai musisi yang lahir di generasi ini memang perlu diadain apa gimana ya, nggak merasa terbatasi dengan bukan terbatasi ya, gimana ya Kebayang-kebayang. konteksnya. Kalau kami lebih ngejaga diri aja sih masalahnya kan. Kami sekarang sadar kalau yang nonton Dongker tuh bukan cuma teman-teman kami aja kan. Iya. Jadi udah ada kesadaran buat menjaga itu aja. Maksudnya, apa ya, menempatkan diri ya sesuai konteks dan kondisi gitu. Iya, in a way gue juga apa ya, ngelihat perkembangan musik independen terutama di landscape kan ini yang gue aktif di sini gitu. Gue nggak tahu kok yang di luar kayak gimana. Itu gue lega banget sih di mana ada kesadaran kayak ciptakan ruang aman untuk perempuan misalnya di panggung kayak gitu. Dan cancelan dari figur-figur profil individu yang dianggap meresahkan dan merugikan perempuan gitu. Di sisi perempuannya gue support banget karena menurut gue itu nggak ada elemen itu di era gue. Walaupun ada kayak gue jadi merasa harus hati-hati nih kalau manggung. Gue banyak ditegur sama orang kayak lo jangan mulu dong jokes lo gitu kan. Dan buat gue ada penyesuaian yang harus gue lakuin kayak gitu. Simply karena gue datang dari generasi dinosaurus saja. Dinosaurus dunia. Iya, zaman dulu gitu kan. Jadi kayak, tapi gue merasa, oh iya ada bener juga sih kayak gitu kan. Yang menikmati gue sekarang panggung nggak cuma penggemar aja tapi publik gitu. Bahkan kalau di Dongker mah supirnya suka Catcalling kami calling marahin. apa kita marahin. Iya. Walaupun dia nggak ngerti kan, kan beda dunia nih, beda Iya. fokus gitu. Iya. Supirnya kami, misalnya IS, What dan itu nggak 1-2 supir yang kayak gitu tuh. Kan supir hampir semua mas. Hampir semua calling gitu. Iya. Siapa kayak lewat, wah lo itu gitu kan. Apa Agak, pondok-pondok gitu, nah kayak gitu-gitu. Atau nggak dipanggil cuy gitu ya. Langsung dimarahin. Tegur. Kalau Aman ya. menurut kami ya, menurut saya keunggulan Dongker dibanding band-band lain tuh kami berani ngomong ke orang mas. Oke. Langsung Iya, aja. langsung. Soalnya Iya. kebanyakan kalau ngelihat habitnya anak-anak skena atau anak-anak musik tuh, ini berani di Twitter atau di apa ya? Tapi kami nggak banyak baca di medsos. Heeh. Iya. Langsung Agak males aja. soalnya. Agak Dari dulu males. kami memang ya, upload yang menurut kami gagasan bagus aja. Iya. Artistik, Apa ya? keluarga, Tapi jarang menyinggung orang gitu. insiden kayak itu pernah lo lakuin, banyak lo lakuin kalau ada orang. Apa? Sering banget nge-confront ke orang. Iya. Oh, sering, Sering banget. dia sering juga. Iya. Sering banget. Marah ke panitia atau ke band lain mah sering sih. Terutama bersinggungan dengan hal yang Merugikan lah. merugikan dan ke basic rights gitu ya. Iya. Basic rights. Pernah tuh yang di Jatim tuh mas. Ada panitia mukulin penonton kan. Oh, Terus iya. ada yang lerai mas, aneh banget kan. Saya Iya. pukulin sendiri mas. Terus yang lerai dia. Oh, maksudnya lo pukul balik orang? Jadi kan ada pagar. Lu tarik. Tarik kepalanya. Ah. Jadi di pagar tuh panitianya tuh kan biasa lah ngamanin. Kalau dulu kan gitu kan. Ini penonton Ada penontonnya tuh kepalanya Crowd surf. Kayak gua dipukulin gini. Wanjrit. Terus aku Panitianya tungguin, kok gak ada yang ngerai? Aneh banget. Aku loncat langsung aku tarik kepalanya. Terus tarik palanya ke panggung, taruh di Harus bawah. tau, gini. Kalau kita baju. Oh, maksudnya. Aneh banget tuh soalnya. Kok panitia gak ada yang. Terus aku mah ke panitia. Oh gitu. Heeh. Iya. Ya mungkin kesalahan-kesalahan seperti itu lah. Walaupun lu nggak terlalu ekstrim apa, nggak lu tegur, berhenti dong apa lu larai Wah gitu. gak bisa mas kalau kayak gitu mah di acara. Udah terlalu Acara tuh violence ya. adrenalin kan pasti tinggi ya. Iya. Penonton banyak, terus beberapa orang kalau udah di moshpit tuh egonya naik kan. Iya juga sih. Sulit sih kalau pakai senggol kayak gitu. Di panggung lu suka ada orang yang ini nggak apa namanya?
Fuck kok gue lupa sih. Violent Dance. Violent Dance ya. Nah, ada aja sih. Ada. Apa namanya, Dit? Bukan yang Two gitu. step. Two step. Oh, ada aja sih. Ada. Yang nendang-nendang kayak gitu ada. Ada. Gue sebel banget tuh ngeliat itu. Oh, sebelah. Sumpah asli, gue juga kalau itu ngomong, lu kayaknya jangan di sini deh. Gue kemarin sempet tur sama KPR ya, bantuin mereka gitu. Terus ada tuh kayak gitu kan. Wah, itu baru gue marahin sih. Oh. Gue sebel aja gue. Sebel. Gue sebel terus sama yang diangkat, terus kakeknya naik-naik tuh. Dibuang di depan panggung. Oh iya, itu ada Di ini. rumah batas. Di batas pada cewek-cewek kan, pada nungguin. Hmm. Itu ngamuk sih kalau ngeliatnya gitu. Oh, iya. Simply karena menurut gue Bener-bener. udah di luar etika sama apa norma bagaimana itu lu nyakitin orang anjing gitu. Ya budaya itu juga maksudnya beda maksudnya di scene hardcore punk atau sama rock atau sama Yang umum. yang umum kan beda, tapi kan diambil karena lagi ngepop nih budaya Iya, hardcore iya. punk gitu apa Iya. isi semua elemennya, mulai dari cara berpakaian, Ya. cara apa desain grafisnya. Lagi tren. Akhirnya lagi tren diadop sama orang-orang, ya efek dominonya kayak begini nih. Bener-bener. Iya, iya. Maksudnya kan kalau di scene arus hardcore punk mungkin dia udah mengerti lah ya cara bersenang-senang dengan aman dan baik. Itu kan biasanya diaduk sama tough guy yang kayak pengen apa ya ribut aja nyarinya gitu kan. Nah ini diadopsi sama mungkin katakanlah anak SMA atau mahasiswa yang emang dia ngeliat luarannya doang gitu, nggak ngerti Iya. sejarahnya apa dulu. Ya jadinya begitu. Betul. Salto-saltoan. Sampol-sampolan ya. Dan pendengar dongkar mayoritas seperti itu. Gitu. Oh iya. Iya. Tapi kami selalu ngasih apa ya, Nok? Kasih statement ya. Pengertian lah. siaran, Dari awal. Dari awal di tengah. kesepakatan lah kalau misalnya Dan makin lama- hancur kita cabut pulang gitu. Iya, iya. Ya gitu-gitu ya kan. Bocah emang gitu. Udah nurut aja kan, tinggal dengerin enak gitu. Iya, Nggak iya. usah rusuh. Gitu. makin lama berkurang sih, Mas. Cuma kalau Violence Dance sendiri, kalau aku mah suka kalau emang di acara hardcore. Ya emang di Iya. Konteksnya apa ya, di situ segengnya emang gitu. arenanya. Kalau kayak Dongker tuh pernah manggung di Bogor apa sih? Sama Bernadia, sama Malini yang gitu-gitu kan. Serius. Marketnya kan beda ya. Beda. Iya. Itu harus dikasih tahu dulu penontonnya. Awalnya disclaimer ya. Iya. Kalau mau itu rada tengah, jangan di depan, jangan didorong gitu-gitu. Ada nggak elemen-elemen itu yang menginspirasi ke lirik gue? Mohon maaf sebelumnya belum ngecek lirik lagu lo, gue ngecek di Spotify tapi nggak keluar tuh. Ada nggak sih? Ada lengkap. Ada ya? Apa karena gue, sorry ini juga gue Spotify masih gue dengerin lah gitu, walaupun terafiliasi sama Zionis gitu kan, tapi kayak gue berhenti langganan, jadi gue pakai yang ada iklannya. Oh, berarti harus- Mungkin nggak keluar gitu fitur itu ya. Bisa jadi Tapi sih. gue nggak bisa ngecek lirik lagu lo gitu. Tapi ada, obviously gue baca repertoire lo puitis, liriknya kebanyakan dari lo berdua atau gimana nih? Ya gua mana kebanyakan. Kalau sama Arno, ada elemen-elemen itu yang menetes ke lirik. Itu tuh tentang apa? British. Ya tentang Cancel culture. cancel culture, social consciousness. Ada tapi Banyak lah ya, dikit sih, Mas. Mas. Ya kayak yang kelihatan banget yang lagu dengarkan tanah mungkin. Aku, Lagu dengarkan tanah. Dengarkan gitu. tanah. oke. Itu yang kelihatan banget, bukan ngomongin culture, lebih ngomongin di musik tuh orangnya kan dikit ya, apalagi di scene hardcore punk. Ah. Kenapa kita nggak saling membuat simpul satu sama lain gitu maksudnya? Oke. Jadi lagunya mah gitu sih. Oke. Oh, udah Gimana Pak. tuh dengarkan tanah itu gimana tuh? Liriknya lupa lagi anjir. Band apa? Dengarkan menggema. Di bawah sana. Itu apa? Sebelumnya. Jadi konsepnya dengarkan tanah tuh mas. Oh, hentakan kaki, dengarkan Dengarkan tanah. tanah. Jadi itu kita tuh ada di base road. Iya. Oke. Tapi ya gimana sih? Nah, Nah, Mesti dengerin. menggema, ya denger dong gitu. Oh. Ya. Itu pakai. Biar gitu Iya. lah. Lupa sih dulu, lucu tuh itu mau bikin jokes tadi tapi nggak ada. Lu yang nulis bukan? Bukan Oh, Delphi. yang nulis. Iya. Ya cuma intinya pengen ada kesadaran itu Mas, kalau di musik, terutama musik subculture orangnya dikit, ngapain kita jontokan nyari yang paling bener. Oh iya iya. Iya iya. juga sih. Intinya gitu. Iya, iya. Itu juga penulis lirik sama kayak berbagi-bagian nyanyi, kayak ini kayak kurang deh. Lo revisi atau vice versa sebaliknya. Ya, kayak gitu. Sama aja. Kayak- Kalau itu kebetulan yang nyanyi aku semua. Oke, ah? Lagu itu yang nyanyi aku semua kebetulan. Yang tanah itu. Oke. Tanah itu. Ya. Tapi kalau lirik juga biasanya saling Kayak gitu, ya. melengkapin lah ya. Kayak saling mengkolase sih. Kolase sih betul. Kita kirim-kiriman gitu. Ada yang full Delphi gitu kayak gitu.
Zikri ada input nggak biasanya? Ada dia yang bahasa Inggris. Bahasa Kan Inggris. ada lagu bahasa Inggris. Inggris satu. Oh iya, dari dulu malah Kalau lagi butuh lirik bahasa Inggris mas, aku bikinin. guru ini IF atau gimana? Lumayan. Jadi diisiin, abang di Inggrisnya ya? Bukan Indonesia semua? Cuma bahasa Di bagian belakang sih. lagu Mati Saja. Berapa bar doang waktu itu. Iya, di bagian belakangnya ada lirik bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, kemarin Delpi minta tolong buat bikinin, coba gimana. Oke, ini beberapa pertanyaan terakhir nih. Untuk kedepannya masih bakal formula berdua aja apa nanti akan ada Zikri dikasih slot atau mungkin lo ada input nggak nih gitu? Kalau formula mah, nah Dongkar tuh apa ya? Sangat terbuka dengan berbagai macam kemungkinan. Ya. Bisa jadi Dede Inun yang ngelus lagu Dongkar. Bisa jadi Dede Inun. Dede Inun. Siapa tuh? Itu Jadi food Inun. vlogger mas, masa nggak tahu. Yang main sama ular. Ada dia food vlogger mas, Oke. suka makanannya suka aneh-aneh, daging apa Tapi gitu. bentuknya Daging cicak. apa, Hah? Tapi dia bikin sendiri. Oh bentuknya aja, tapi bukan Bentuknya. Tapi orang-orang mirip mas, tapi orang juga wah ya, bagus tuh lu dia tau kalau dari kreator itu. Makan daging hiu tapi padahal dari terong dibentuk. Anjir, oh oke. Dede Lucu. Inun Kocak. Terus mau lo ajak collab? Pengen, Bisa Siapa tahu. tapi nggak tahu ngapain. Iya. bisa jadi Klip lah yang paling ini kan, yang paling gampang, Iya. video gitu. Kalau formula mah diambil dari yang kemarin beberapa gue menurut kami berhasil dan kami suka sih. Apa tuh? Diambil dari beberapa lagu, kan udah 17 tuh. Iya. Lagu yang topnya kan bertaruh, sepenggal, luka yang diambil tuh dari formula itu. Yang orang-orang suka nih yang mana. Kami Oh, explore lagi lah. Kalau spesifik Zikri dikasih slot nyanyi atau enggak, kemarin udah ikut audisi di Kerapela mas. ya. maksudnya? Kan kemarin kami Rima ini Mekar kan kami semua nyanyi berempat tuh. Ah. Suara Saya Zikrinya nggak bisa nyanyi mas. Suaranya Ya. minta ampun mas. minta ampun mas. Nggak bisa nyanyi. Saya cuma kalau di musik suka main drum aja udah itu. Iya. Beres. Sama pacarnya di teks Do Re Mi Fa Sol La Si Do gagal mas. Nggak bisa. Ya, resolusi. Kemarin juga Delpi jelasin mulai gitu, lagi bikin lagu gitu kan sama JJ itu mulai dari chord B katanya dari chord C. Yang mana? Tapi nggak tahu ada-adanya. Nggak ngerti saya mas. Iya. Cuma kan katanya Dave Grohl juga kan dia ada anekdot katanya kalau lu mau tau nggak drummer tuh dikeluarin gara-gara apa? Gara-gara dia ngomong, gua kayak ada lagu deh mau gue sumbang kalau pada cabut lo gitu. Karena memang dalam sejarahnya Nggak tahu nih. dari sejarah musik rock jarang drummer yang berkontribusi lagi dari Ringo, Charlie Watts segala macam kan. Yang ini Drama gitu. tuh penting main jago, skill on, muka ganteng gitu lah. Iya. Cocok udah. Gantung. Spotlight, juice gitu. Iya, tapi masih yang lo ambil tadi pembelajaran kalau di proyek-proyek sebelumnya itu ambil dari apa yang bisa kita pelajarin lah ya. Ya, Yang kita- yang menarik, yang bisa dikembangin, yang mungkin orang banyak suka, kita gubris kenapa ya orang banyak suka lagu ini. Mungkin dari chordnya apa, liriknya, Sejauh ini- rhyme atau gimana gitu. Observasi lu gimana dari apa yang udah dilakukan di Ya, service lagu yang seru Necis? sih ya, kayak Kalau kami di database nggak kita sih? ya Statistik gitu mas. dari Ya kan, dari apa? dari DSP gitu kan kelihatan Play-nya ya? Angka, ya. angkanya Streaming-nya. streamnya sekian, terus kalau live juga kadang aku mau lihat kan crowdnya dia pada suka lagu apa sih gitu. Itu juga kan adalah praktek yang dilakuin sama, setahu gue ya, sama anak Sun Eater. Mereka Iya, betul. database banget. Database. Paling enak database sih mas. Kayak bahkan kalau di luar lagu kayak konten gitu misalnya. Itu membantu kami buat memilih visual nantinya. Kayak pokoknya konten rame itu ada Om Karo tapi pakai topeng. Kalau Arno nggak pakai topeng mah nggak rame kontennya. Ada apanya? Harus ada topengnya. Iya, ada Arnonya. Ada Arno pakai topeng gitu tuh rame. Kalau nggak Ikonik. ikonik. Kalau nggak heavy graphic. Dongkar Oke. kan kayaknya ramenya karena heavy graphic sih. Kayak kemarin Zikri baru rilis drum. Baru bikin drum. Oh, gue lihat. Ya. Ya. Drumnya kan aku buatin ilustrasinya, terus aku pasang sendirilah semua. Ya. Ternyata di situ engagement postnya sangat baik gitu mas. Ya. Makanya Delpi kemarin bilang sepertinya kita coba yang banyak grafisnya gitu, Ya. secara visual nanti ke depannya. Sebenarnya kan udah Soalnya kan. laku. Ya, soalnya di poster atau di kaos kan udah. Cuma di elemen utama kami kayak cover album atau Cover apa album kan gitu kan. belum. Iya. Masih yang pendekatannya kayak deketnya ke seni rupa gitu yang agak abstrak. Iya, gue baru ngomong tuh, itu lu monokrom, cover lo kan, dan potong-potongan kertas itu artsy banget sih. Kalau di seni rupa mah ini lah mas apa ya sebenarnya? Lagi rame lah. Dia kan Iya. si senimannya juga baru menang Bandung BACA kemarin. Awards. Si kompetisi. desainernya. Iya, Siapa Ya, tuh yang namanya bikin cover albumnya Aurora Arazi. Oh.
Kemarin menang award lah di Bandung, ada Iya. Contemporary Art Award tiap tahun. Makanya gue juga ini bertolak belakang dengan apa yang lo lakuin sebelumnya gitu, kayak logo lo naga lah, terus Serigala. serigala ya, kok naga sih serigala ya. Itu siapa yang bikin tuh? Elan namanya. Ada seniman dari Palu, dia pindah di Jogja sekarang. Oh iya. Freelan. Bukan si Diva. Lo sendiri nggak ini kayak, kan ada kayak Aryan selalu ngebikin artwork sering, Selalu Jimmy, bikin sendiri Mas Saling. Awal-awal kan begitu. Zikri ya? Sekarang juga masih aku sering ngerjain. Oh iya. Masih dari kami sendiri sih. Masih ya? Kalau artwork Tapi- yang digambar gitu biasanya. Artwork ini mesti cover album. Oh, cover album. Cover Iya, album kayak gitu-gitu. dari teman-teman dekat terus sih. Yang Kenapa sendiri tuh? mah dulu zaman EP Mas. Bilal kan EP. bikin. Bilal Kita dulu. kerjain sendiri. Oke. Zaman-zaman EP baru kayak video animasi, waktu itu ada cover album itu masih dibikin sama kami sendiri. Terus kesananya mungkin karena biar apa ya, biar Ya, ada lain aja. kolaborasinya juga sih Mas. Iya. Sama Ajak teman gitu. dan ngelihat Biar gimana berkembang ini desain. orang lihat sudut pandang dia ngeliat dongker secara kekaryaan sih. Soalnya kebanyakan yang kami ajak kolaborasi itu bukan anak yang punk gitu, bukan anak yang apa ya. Iya, justru Ya. dari background berbeda Iya, ya. Backgroundnya beda. Visual. Visual. Iya. Kan menarik Artistik. ngelihat gimana mereka ngeresponnya gitu. Iya. Si karya Karena dongkernya. memang kalau kita sendiri ngerjain kayak ngomong sama kaca ya. Keren kan lo? Keren. Iya. Oh iya. Ini kami rilis buku kan juga kami yang bikin bukan anak punk atau anak musik banget kan. Oh iya. Iya. Yang bikin copyright reserve tuh anak desain lah, mereka desain. Bentar, lu bikin buku? Buku Iya. artwork? Buku tebel, buku tulisan. Buku kumpulan Kumpulan respon tulisan. dari orang, tulisan dari album Dongkar 17 track itu. Udah dirilis? Udah. 400 buku kayaknya hampir habis deh. Hari ini Judul kan apa? ada di Book fair, bukan book fair. bukan party Party press print press atau apa itu? print press party Print press. PVP. PPP. Oh iya, paham. Yang ada, iya. Hari ini ada nih. Lu jadi pembicara ya? Kami pembicara. Buku Iya. doker juga ada di situ. Namanya judul apa? Cerita Necis. Service Necis, The Terus Book. kalian sama Kaset. kaset jadi banding. Oh Ada gitu. banding kaset album Ciriwis. Yang isinya respon-respon orang terhadap album. 17 penulis. Oh, Sama perjalanan tour. dari lo sendiri kayak Kami nggak jurnal nggak gitu nulis ya? sih. Nah, Kami nggak nulis. sama publishing seperti itu. Tapi orang-orang lain Yang nulis Iya. orang lain. sama Respon penulisnya. dari orang-orang. Itu lo emang udah rencanakan sebelum album rilis ya? Iya, tapi yang nge-approach si penerbitnya Copyright Reserve. Oh gitu. Dia pengen aja bikin buku lah. Kami kira kan bukunya paling apa ya? Zina atau apa? Anjir tebel banget mas. 320 halaman. Buku serius. Buku serius ternyata. Terus Respon terhadap si album ya? Ya, Bu. Anjir, Tapi untungnya gokil. laku sih. Sempat takut kan soalnya mahal. Iya. Oh gitu. Itu menurut gue terobosan-terobosan juga ya, dirilis berbarengan lagi kan. Ada lagi nggak di ke depan yang Vinyl. Vinyl. Vinyl belum. Vinyl si Disaster. Ciriwis Necis. Adi Sastra. Oke. Apalagi gini deh, ada dream collaboration atau dream project yang lo masing-masing pengen lakuin tapi belum kesempatan nggak kesampaian? Ada di Inun tuh sepakat sih aku. Dari Inun. Maksudnya Tapi mungkin dia bisa jadi cameo di video klip atau apalah. Iya. iya. Apa ya? Cara kerja kami kan sebenarnya ada agak-agak semi cowboy juga gitu. Eh, Tapi tetap apa ya? Harusnya rapi gitu. Nah, coba kalau Dede Inun tuh mewakilkan banget lah. Ya, personanya kami suka. gue mesti ngecek nih gue. Mungkin Jadi, dari era boleh, berbeda Mas. kali ya. Candaan aja. Itu Cek udah di kita TikTok ya, ngomong ke beberapa media. media ya Dede Iya, gue Inun. sempat ngomong yang lo di interview bertiga juga tuh di terakhir banget. Apa namanya? Heeh. Ini nih apa? Di mana? Di Itu yang- Bandung. Di Bandung, iya. Di Bandung. Oh, minggu libur. Hah? Minggu libur. Lupa deh gue, pokoknya nggak ada interviewnya cuma Oh, nggak di interview. teks aja. Lo bertiga di interview cuma nggak ada hostnya gitu. Tapi ada Dede Inunnya. Iya, lo ngomong tentang Dede Yunus tuh, gue Eh. ini siapa ya? Gua? Iya. Tokoh misterius. Kalau mereka ke misteri depannya nih. kenal banget anjing. Siapa lagi? Produser gitu ada nggak yang lo pengen diproduserin? Aku belum ada sih. Kalau aku paling kalau produser belum ada. Jadi pastikan album record Produser masih sendiri. self produce. Tapi kalau kolaborasi atau enggak kayak pengen bikin lagu kayak apa kali ya, Mas? Apa? Kalau Bikin lagu kolaborasi kayak apa? bikin lagu kayak Iya. apa gitu ya? Kata aku tuh pengen bikin lagu banget tuh kayak I Will Survive-nya Gloria Gaynor. Serius lo? Serius soalnya dia tuh lagu pesta tapi liriknya tuh lirik perjuangan gitu. Kan dia ya intinya tuh drop terus liriknya yang diulang dikit kan. Iya. Chordnya cuma itu doang lagi. Iya. Yang kayak itu doang 1 2 3 4 5 6 7 chord tapi diulang terus kan. Iya. Dari awal sampai beres. Chordnya gampang terus
lirik lagunya tuh intinya kita harus bangkit gitu tuh. Cuma lagunya banget terus liriknya tuh gak cringe. Terus upbeat aduh. Aku tuh pengen bikin lagu pesta mas sebenarnya. Tapi masih dongker. Tapi liriknya yang menginspirasi ya, nggak cuma pura-pura aja. Iya. Kayak terus kalau tanya kolaborasi sama siapa mungkin Discordia cocok kali. Kalau cita-citaku ke arah Gloria Gaynor yang ambil Survive. Bisa jadi tuh, Merdiat. Lu kemana? Apa ya kira-kira? Kedepannya? Iya. Pengen ini sih, punya studio ya, Dongker. Pengen dibangun. Lagi nggak sih? Studio buat latihan, rekaman, jadi pengen kita semua berangkat dari sendiri lah, bikin sendiri semua gitu. Oh iya. Persiapan buat ininya belum studio. Lu bukannya udah punya headquarter ya? Apa tempat kumpul gitu? HS apa? Tayo namanya Tayo. Kontrakan Itu saya. kontrakan itu. Oh, hanya tempat lu. Itu cuma Naruh buat alat. naruh barang. iya. Berangkat, pulang ke situ. Kalau workshop apa ngumpul bikin lagu gitu di mana? Studio. Langsung Masih, latihan. iya, langsung sewa dulu gitu. Kalau yang studio baru kata Harno tuh kebetulan ini mas saya tuh lagi punya tempat baru terus di basementnya bekas. Apa size tuh? Saya tuh yang Saya itu yang tadi. Oh, Pecel. oke. tempat baru kebetulan basementnya tuh bekasnya betul smoker. Oh, oke. Itu sama Harno mau dijadiin Diubah, mungkin jadi studio kami. Iya. Dongker workshop. Jadi kita nggak usah keluar uang buat bayar. Iya juga sih itu Latihan. yang paling banyak makan duit tuh. latihan Rekaman kan lumayan. Bisa di situ ya. Nyicilan, nabung, sama bikin sistem yang baik buat perform Dongker. Iya. Dan krunya makin dapat Solid, wawasan solid. baru, solid. Kita ajak orang buat ngajarin hal-hal baru gitu. Iya. Ya berpetualangnya seperti ini. Zikri apa sih? Sambil nulis gitu, Delpi nulis, mau nulis. Bikin lagu. Zikri mau nikah ya tahun depan. Aku kayaknya lebih banyak ilustrasi. concern ke visual, Mas. Visual ya? Iya, ke ilustrasinya. Nanti Backdrop ada biasanya lo rencana. bikin tuh, bukan? Apa? Backdrop, LED. Belum pernah Bang. Belum sih, belum pernah. Nah, cuma nanti Dia perfeksionis mas. Susah Lama aja ya, dia. Jeng. ada rencana mau bikin backdrop gede lah buat Dongker, buat foto band atau gimana. Oh, Tuh mau oke. diwujudin tahun depan. Foto band di backdrop. Yoi, Nanti bikin gede banget. gambar gede banget Tapi yang detail gitu no, biar Yang kayak kita di detail. dunia lain. buat foto Kan di situ. kemarin juga begitu. Tapi kemarin kan bukan kabar Zikri. Oh, Kemarin kan banner. Banner. banner jelek banget. Enggak sih, bagus sih. Kok gitu? Waduh. Tapi bagusan kabar Zikri nanti mas harusnya. Iya. Ya, saya lebih fokus ke ilustrasi, Mas. Mungkin Iya. kalau di Dongkernya. Ngirit juga kan Soalnya jadi dia orang dalam cita-cita ngerjain. jadi ilustrator, Mas. Oh iya. Cita-cita mah Iya. jiwa tuh masih di seni rupa, Mas. Tapi sekarang jadi kontraktor ya. Sekarang kontraktor apa ya? Serius. Enggak. Enggak kan lanjut. Ilustrator lah. Iya. Nah, fokusnya tetap di situ. Iya. Ilustrator sama suka main drum aja udah gitu aja beres. Yang simpel dulu ya. Ya, Karena tahu main ada dulu. bisnis Sama lain. dia Ya. suka sama dia. Oh, jelas. Ya. Oke, guys. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana. Karya-karya berikut bisa dirilis lagi karena menurut gue sih lumayan cepat pemutaran dari EP juga langsung ke album gitu, mudah-mudahan nggak album berikut dan proyek-proyek berikut bisa terlaksana lagi. Kalau mau ngecek apa sih orang-orang nggak kesulitan kalau mau nyari tentang Dongker ada di Instagram ya. @baladagehel Baladagel dari lagu tuh ya. ya. Sama Twitternya @bodongkekar. Dongker. Kekar. Nah, sih artinya itu baru Tapi nggak aktif di Twitternya, cuma repost-repost doang. Bodong kekar apa artinya? Bodongkekar tuh, jadi Dongker dulu muncul di era ya Bandung lagi panas-panasnya melawan dan muncul langsung di scene punk rock. Nah, Kita kan mukanya begini-begini kan Apa? bodong tuh ini. Kecil-kecil lah. Bodong. Bocah-bocah. Kita hadir, langsung rilis EP waktu itu. Ya dengan narasi yang kekar. Nah, Jadi kemana anak kecil yang narasinya kuat, gitu lah intinya. iya. narasinya Kalau marah-marah. Marah-marah. Cewek necis itu gosip-gosip itu lo bilangnya, gosip-gosip Gosip-gosip. Gosip underground. yang bikin cuan. Ya. Kicuan. Logon kece yang menghantarkan rejeki. Ya. Sedap. Ya inilah rezekinya di dia. Iya. Tapi sekarang kalau viral mah udah nggak takut sih mas, dulu mah takut. Iya ya. Udah melalui yang rough water gitu kan. Iya Sekarang sih. udah gini lagi. Sempat viral sebelumnya tuh kita dihujat, yang omongan kita dipotong tuh di media sebelah, Apaan ya? yang di TikTok.
Oh, TikTok Oh, malah. Instagram. Ini Kita Anjing, ngomong anjing, dipotong. apa? Anjing. Kita mau anjing-anjingin orang paling anjing kata dia. terus sekarang ngomongin industri dan Industri punk. musik dan Iya. punk terus kita Nah kan nggak semua itu loh, jadi kita mesti hati-hati gitu. Betul. Gue sih ngerasa dibatasi ya gitu. Tapi kalau itu kami yang rasa salah, jadi tetap fuck you all. Wah, makanya dengerin, jangan sepenggal dengerin. konteks harus ada konteks. Siap. Tapi kalau kami salah, kami pasti takut sih mas, pasti. Ya minta maaf lah ya pasti. Minta kan. maaf ya. Kalau nggak salah nggak usah takut. Kalau nggak salah nggak usah takut. Mantap. Baik-baik aja lah, waras. Penting kita waras, kuncinya kan waras. Iya. Waras, jadi kita sadar kita melakukan apa. Kalau mau sepenggal sadar, ya di rumah aja. Maboknya. Iya. Oke deh, teman-teman semua terima kasih. Thank you juga buat Dongker ya udah meluangkan waktu di sini. Mudah-mudahan isu dengan basisnya terresolusi dengan baik nanti, entah dengan Bila lagi atau dengan orang yang baru nanti bisa membawa ke sukses yang lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Langsung cek juga di Balad GHL tadi kalau mau lihat jadwal manggungnya pasti ke depan beberapa bulan ke depan masih gue bayangin pasti banyak sih kalau mau lihat penampilan Dongker. Oke. Terima kasih untuk meluangkan waktunya menyaksikan episode kali ini dan juga untuk Dongker silakan melanjutkan nih jadwal pamer susu. Pamer paha. Susu itu apa tadi Mas? Padat merayap susulan. Susul-susulan. Pamer paha padat merayap tanpa harapan. Yang kedua Apa sedih itu, ya. Pak? Yang kedua Nggak sedih. tahu, udah tinggal ikut aja deh, ya enggak? Itu jadwal tuh sekarang Ini tuh. paha nih, pamer paha nih sekarang nih. Dan marah. Tambah harapan Pamer deh, apa cinta tuh? dia hilang tuh. Diajak dijalanin aja. Iya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.